warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Budiarti MKM. Saya dosen tetap program studi D3 Teknik Gigi Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Kesehatan Masyarakat, yang ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah TG.5.24.1.27 dengan bobot SKS 2 SKS yang diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas konsep dasar dan perkembangan kesehatan masyarakat, administrasi kesehatan, kesehatan lingkungan, promosi dan komunikasi kesehatan, pendidikan kesehatan mental, dan epidemiologi kesehatan sebagai dasar analisis masalah kesehatan. Mahasiswa dibekali dengan pemahaman teoritis dan aplikatif untuk menganalisis, merencanakan, dan mendukung upaya kesehatan masyarakat, terutama khususnya di bidang keteknisian gigi. Pada akhir pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menerapkan konsep pelaksanaan laboratorium teknisi gigi dan bekerja sama dengan dokter gigi, rekan sejawat, dan masyarakat sesuai dengan standar kompetensi keteknisian gigi. Adapun CPL Prodi pada mata kuliah ini yaitu CPL 3 dan CPL 5 yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Pengendali Mutu Program Studi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan perkembangan kesehatan masyarakat sebagai landasan peran tenaga kesehatan di masyarakat. CPMK 2, mahasiswa mampu untuk memahami prinsip kesehatan mental, administrasi kesehatan, dan kesehatan lingkungan dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep promosi kesehatan serta komunikasi kesehatan secara sederhana dan kontekstual. CPMK 4, mahasiswa mampu untuk memahami konsep dasar epidemiologi kesehatan dan surveillance kesehatan untuk menjelaskan masalah kesehatan di masyarakat. 3 komponen utama yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu outcome based learning, yaitu menggunakan komponen yang sering kita sebut dengan DIA. Delivery, saya memberikan akses kepada mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran dan panduan pembelajaran melalui WhatsApp group dan presentasi interaktif menggunakan PowerPoint sehingga memudahkan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang saya ampu. Instruction pada mata kuliah ini saya melakukan interaksi 2 arah dengan mahasiswa dengan berdiskusi, refleksi bersama, tanya jawab sehingga memperkuat pemahaman mereka. Asesmen yang saya lakukan pada pembelajaran ini adalah menggunakan pre dan post dengan Mentimeter dan quizzes serta ujian sumatif dan formatif. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah case study yang dimana hasilnya akan dipaparkan di dalam kelas dan interaktif serta respon terhadap kasus-kasus yang mereka sajikan. Saya menggunakan referensi pada mata kuliah ini dengan buku-buku dari ahlinya dengan terbaru dan jurnal-jurnal dengan kebaruan yang tinggi, termasuk jurnal penelitian saya, sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi di masa kini. Berikut ini video pembelajaran pendidikan kesehatan masyarakat pertemuan ke-12 dari saya. Semoga video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita masuk pada pertemuan ke-12 ya di mata kuliah Pendidikan Kesehatan Masyarakat. Kalau di minggu lalu kita bahas tentang apa ya? Ilmu kesehatan, ilmu komunikasi kayaknya ya. Ya, kita sudah memahami tentang ilmu komunikasi apa saja yang ada di dalam pendidikan kesehatan masyarakat ini. Dan hari ini gitu ya, kita akan fokus membahas tentang epidemiologi kesehatan. Jadi kita akan bahas tuntas apa sih epidemiologi kesehatan itu. Bersama saya dosen Indah Budiarti. Dan sebelum epidemiologi ini kita bahas gitu ya, saya perlu melihat kemampuan awal kalian dulu. Jadi saya ingin melihat kalian itu pernah dengar tentang epidemiologi tidak sih? Atau bahkan tahu atau bahkan paham gitu ya, untuk saya bisa mengukur kemampuan awal kalian. Boleh silakan dikeluarkan smartphone-nya gitu ya, bisa kita scan. Oke, kita sudah scan semuanya. Sudah. Kita mau lihat jawaban dari kalian ya. Nah, di sini banyak sekali yang sudah memberikan respon. Nah, dan ini good job sekali nih. Ada yang menjawab penelitian. Ternyata epidemiologi itu survei, determinan. Nah, kalau Wahyu jawab yang mana yuk? Penelitian. Oh, penelitian. Good job, bagus sekali. Ya, saya sudah mulai melihat nih, oh ternyata kemampuan awal kalian itu tentang epidemiologi itu begitu. Ya, jadi akan kita dalami lagi di materi kita gitu ya pada hari ini untuk kita bahas tuntas tentang epidemiologi kesehatan. Di sini kita punya capaian pembelajaran mata kuliah gitu ya, yang diharapkan tujuannya gitu ya kita dapat keluar dari sini, mahasiswa itu sudah bisa memahami tentang pengertian epidemiologi kesehatan, sejarahnya, jenis-jenisnya gitu ya, dan membedakan jenis-jenis epidemiologi sesuai dengan karakteristiknya. Sehingga ini memang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Di sini ada peta konsep. Nah, peta konsep ini adalah jalan kita pada pagi hari ini, kita mau belajar apa sih gitu ya. Di sini ada epidemiologi, nanti kita akan bahas pengertiannya, sejarahnya, ruang lingkupnya gitu ya. Dan kita akan bahas jenis-jenis dari epidemiologi. Oke, di sini kita akan membahas tentang epidemiologi. Nah, tadi sudah banyak survei nih dari teman-teman bahwa ternyata epidemiologi itu adalah penelitian, determinan ya. Nah, kita akan bahas ternyata apa sih epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi, determinan, masalah kesehatan pada populasi masyarakat. Yang hasil risetnya gitu ya, hasil kajiannya untuk mengendalikan masalah kesehatan tersebut. Sehingga memang ada 3 roda yang bergerak di sana. Ada distribusinya, ada determinannya, dan ada populasi. Memang epidemiologi ini dikhususkan gitu ya untuk masalah yang skalanya bermasyarakat, skalanya populasi, jadi bukan individu. Nah, makanya kenapa contohnya misalnya nih angka kejadian karies di masyarakat mana. Nah, jadi tidak berbasis individu. Kalau distribusi sendiri itu apa, Bu? Distribusi sendiri itu adalah kita melihat atau mengkaji dari pola penyebaran. Dan distribusi ini di dalamnya ada pertanyaan, siapa sih yang terjangkit? Di mana sih? Kapan gitu ya? Itu ada semuanya di distribusi. Kalau determinan itu adalah cakupan atau gambaran suatu epidemiologi yang membahas tentang faktor resikonya. Nah, faktor resikonya yang berperan dalam terjadinya masalah kesehatan itu apa? Itu semuanya ada di determinan.
yang tujuan akhirnya gitu ya bisa untuk mencegah, mengendalikan masalah kesehatan. Makanya kenapa epidemiologi ini sangat penting gitu ya untuk kita tenaga kesehatan, karena bisa untuk kita pahami masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat itu bagaimana, siapa yang terkena, kapan, habis itu apa faktor resikonya, habis itu kita bisa lihat bagaimana pencegahan, pengendalian, itu semuanya ada di epidemiologi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sejarahnya. Gimana sih epidemiologi ini bisa muncul gitu ya. Ternyata ada 3 perjalanannya. Yang pertama ini kita punya Hippocrates. Nah, ini adalah tokoh epidemiologi awal yang menyadari ternyata masalah kesehatan itu tidak muncul dari diri sendiri saja. Bisa karena faktor lingkungan, bisa karena faktor gaya hidup. Tapi berkat pemikirannya si Hippo ini gitu ya, muncullah tokoh epidemiologi selanjutnya namanya John Snow. Nah, John Snow ini sudah mulai menyadari pola dari distribusi suatu penyakit, dan John Snow ini menemukan satu penyakit kolera waktu itu di London yang pola penyebarannya ternyata dekat sekali dengan sanitasi masyarakat di sana. Jadi dia menemukan, oh ternyata ada hubungannya nih antara kolera dengan sanitasi yang mereka gunakan di sana. Ini adalah tokoh epidemiologi John Snow. Dan sekarang gitu ya, kita sedang memasuki era epidemiologi, era modern, di mana ternyata epidemiologi itu bukan untuk kasus-kasus penyakit menular saja. Kita sudah masuk pada penyakit yang tidak menular, penyakit kronis, bahkan penyakit kesehatan mental, penyakit lingkungan, semuanya bisa dikategorikan terhadap epidemiologi. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaannya, matriksnya. Nah, kita bahas dulu untuk epidemiologi deskriptif dan analitik. Satunya lagi eksperimental, nanti kita bahas. Tapi ini saya ingin kita fokus dulu ke epidemiologi deskriptif dan analitik. Di sini ada jenis-jenisnya. Ternyata epidemiologi ini ada epidemiologi deskriptif dan analitik. Perbedaannya apa sih, Bu? Kalau deskriptif gitu ya, menggambarkan distribusi masalah kesehatan berdasarkan orang, tempat, dan waktunya. Sehingga di situ muncul siapa, kapan, dan di mana. Nah, ini saya kasih contoh nih. Contohnya adalah angka karies pada mahasiswa teknik gigi di tahun ini. Jadi siapanya, munculnya siapa nih? Dengan kasus apa contoh yang saya berikan tadi? Untuk siapanya berarti siapa? Mahasiswa teknik gigi. Kapannya? Tahun ini. Kapannya? Tahun ini. Tempatnya? Di teknik gigi di kampus. Ya, sehingga memang tergambar gitu ya dari contoh kalau memang ternyata epidemiologi deskriptif itu mencakup dari 3 item ini. Kalau epidemiologi analitik, dia pengujian hubungan antara paparan faktor risiko terhadap kejadian penyakit. Bisa dicontohkan kasusnya, bisa dilihat nih. Nah, misalnya nih, apakah konsumsi manis gitu ya bisa mempengaruhi atau berhubungan gitu ya dengan kejadian karies gigi. Ini adalah contohnya. Nanti kita bisa studi kasus dari jurnal saya, kita bisa lihat seberapa bedanya gitu ya antara deskriptif dan analitik. Kalau analitik sendiri, terbagi menjadi 3 metode. Ada cross-sectional, case control, dan cohort. Kalau cross-sectional gitu ya, epidemiologinya dilakukan dalam satu waktu. Jadi kita menelitinya itu dalam satu waktu.
Misalnya nih, prevalensi karies gigi pada saat pemeriksaan. Jadi saya lihat orang itu karies gigi pada pemeriksaan di waktu itu. Nah, jadi misalnya nih, saya melihat anak stunting yang karies gigi. Pas penelitian saya lihat, oh anak stuntingnya lagi karies gigi nih. Nah, itu namanya cross section. Tapi kalau case control gitu ya, kita bisa melihat di waktu yang lalu. Jadi ada bandingan kelompoknya. Yang pertama misalnya pasien kanker mulut, satunya yang sehat. Terus kita lihat paparan ke belakangnya terhadap paparan mereka merokok. Nah, itu adalah case control. Jadi kita lihat sih apakah rokok itu berpengaruh dengan dia terjadi kanker mulut atau tidak. Itu namanya case control. Kalau cohort ini melihat paparannya ke depan. Jadi misalnya nih, saya mengumpulkan dua kelompok, satunya semuanya sehat, satunya saya kasih minuman manis, terus satunya tidak. Saya lihat dalam satu waktu ke depan, 1 tahun, apakah orang yang minum manis ini terjadi karies gigi atau tidak. Atau yang tidak pernah minum manis ini terjadi karies gigi atau tidak. Itu namanya cohort. Jelas? Jelas ya. Oke, di sini ada jurnal penelitian saya dengan tim dosen Bu Desi dan Bu Naning. Kita bahas tentang epidemiologi. Nah, kalian bisa mengidentifikasi kalau judulnya hubungan tingkat karies gigi dan anak terhadap stunting di Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran ini termasuk dalam epidemiologi yang mana? Deskriptif atau analitik? Analitik. Oke, good job. Jadi sudah mulai paham ya? Nah, jadi kalau misalnya sudah mencari hubungan, nah itu sudah masuk ke dalam analitik. Kalau deskriptif tadi apa? Siapa, kapan, dan di mana. Cukup sampai situ saja. Ini contoh dari salah satu jurnal saya. Dia menggunakan metode cross-seksional. Saya mengukur tingkat karies gigi pada anak stunting di waktu yang bersamaan. Dan terdapat hasil gitu ya, berhubungan antara derajat keparahan karies gigi pada anak prasekolah dengan kejadian stunting. Oke, tadi kita sudah membahas tentang epidemiologi deskriptif dan analitik. Sekarang kita akan membahas tentang epidemiologi eksperimental. Kuncinya kalau ada eksperimen itu tentunya kita kasih intervensi. Jadi kalau saya sedang bereksperimen nih, pasti kita mencoba ya. Nah, memberikan suatu formula. Jadi kalau mau lebih dipahami lagi eksperimental itu pasti dia memberikan intervensi terhadap responden. Di eksperimental pun ada 2 metodenya, yaitu yang pertama itu ada random control trial dan kuasi eksperimental. Kalau RCT gitu ya, kita bisa membandingkan 2 kelompok, tapi semuanya dikasih intervensi, tapi beda intervensi saja. Misalnya nih, di kelompok ini A dan B. Yang A ini saya kasih metode pembelajarannya dengan ceramah. Yang B ini saya kasih video pembelajarannya. Nanti di akhir saya lihat mana sih yang lebih efektif antara ceramah dengan video. Nah, jelas ya? Itu namanya random control trial. Tapi kalau kuasi eksperimental, semuanya diberikan metode yang sama. Tapi kita ukurannya dengan post dan pre dan post test. Nah, jadi pas sebelum diberikan perlakuan gitu ya, kalian dites dulu. Habis itu kalian dikasih ceramah atau video misalnya, nanti setelahnya baru kita postnya apakah ada peningkatan atau ada penurunan. Ya, ini jelas ya.
Nah, sebelum ke kesimpulan, saya akan mengadakan sebuah kuis saja untuk kalian. Di sini kita bisa gambar 3 bagan ya. Tadi jenis-jenis epidemiologi ada apa saja? Deskriptif, analitik, Oke, nanti kalian yang ingin menjawab silakan ke depan. Saya kasih kertas. Silahkan kalian tempel di kotak yang mana yang sesuai dengan pertanyaan yang akan saya ajukan. Jelas ya? Nah. Oke, baik, sudah siap. Ini ada 3 bagan dari saya. Nah, jadi di sini ada deskriptif, analitik, dan eksperimental. Nanti silahkan kalian yang mau jawab bisa berdiri dan maju ke depan, mengambil kertas di saya dan tempelkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang saya ajukan. Oke ya? Oke, yang pertama, jenis epidemiologi yang mana yang menggunakan intervensi? Saya, Bu. Oke, si Ali boleh maju. Silakan, ini kertasnya. Tempelkan di mana? Iya, sepakat dengan Ali? Benar ya? Oke, good job Ali, benar sekali. Untuk pertanyaan kedua, jenis epidemiologi yang mencari hubungan. Oke, silahkan si Ariza maju. Tempelkan di mana? Sepakat dengan jawabannya si Ariza? Oke, good job sekali. Untuk pertanyaan ketiga, jenis epidemiologi yang berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Saya, Bu. Oke, silakan si Ivanda. Iya. Oke, sepakat dengan Ivanda? Oke, baik. Kita kasih tepuk semuanya untuk teman-teman. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan tanggapannya. Good job sekali. Di sini kita sudah sampai ke kesimpulan, tapi sebelum kesimpulannya saya bacakan dan saya kuatkan, ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Ibu, baik, silakan. Nagisa, izin bertanya Ibu, untuk jenis-jenis epidemiologi yang mana yang bisa kita terapkan di profesi teknik gigi ini, Bu? oke, baik sekali pertanyaan dari Nagisa. Ya, terima kasih Nagisa. Ada teman-teman yang bisa menjawab? Nah, ini sebenarnya pertanyaan Nagisa ini bisa kita kuatkan di kesimpulan. Bu, jenis-jenis epidemiologi mana sih yang bisa masuk ke teknisian gigi? Karena teknisi gigi kan di dalam lab gigi saja, ya, bekerja samanya dengan dokter gigi. Jadi ternyata semua jenis-jenis epidemiologi itu bisa masuk kita gunakan dalam keprofesian teknisi gigi sesuai dengan CPL kita. Untuk kita bisa bekerja sama di laboratorium teknik gigi, kita butuh epidemiologi. Kita butuh tahu karakteristik dari masyarakat yang akan kita pasang gigi tiruannya. Ya, kita juga perlu tahu epidemiologi dan masalah-masalah kesehatan untuk kita bisa berkomunikasi dengan dokter gigi, teman sejawat, gitu ya, maupun tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi semuanya bisa masuk, Nagisa. Deskriptif bisa masuk, analitik bisa masuk, eksperimental juga bisa masuk.
Nah, gitu ya. Jadi semua bisa masuk karena memang di era epidemiologi modern ini, gitu ya. Kita memang sudah tidak, lingkupnya tidak kecil lagi. Kalau dulu dengan penyakit menular saja, tapi ternyata sekarang semuanya bisa kita lakukan pendalaman, gitu ya, di berbagai masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Itu jelas ya, si Nakisa ya. Oke, terima kasih Nakisa. Tadi pertanyaan dari Nakisa bagus sekali. Di sini di akhir pembelajaran ini akan saya kuatkan lagi dan akan kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari di hari ini, bahwa ternyata epidemiologi itu adalah suatu ilmu, gitu ya, yang bisa kita masukkan ke dalam profesian teknis gigi, karena memang epidemiologi ini mengintegrasikan antara profesionalisme dan dampak kompetensi. Jadi kita bisa nih memahami masalah kesehatan yang ada di masyarakat itu apa. Nah, habis itu kita bisa mengetahui pola penyakit yang sedang tren itu di sana apa. Nah, untuk menjadi fondasi kita dalam berkomunikasi terhadap teman sejawat, dokter gigi, maupun terhadap tenaga kesehatan lainnya. Oke, di akhir sesi ini ada kuis dari saya. Silakan kalian scan lagi barcode-nya, keluarkan lagi smartphone-nya untuk kalian bisa jawab pertanyaan yang ada di kuis tersebut. Baik, setelah melakukan kuis, gitu ya, kalian sampai ke evaluasi pembelajaran. Di sini saya ingin memberikan kalian tugas. Silahkan kalian identifikasi satu masalah yang terjadi atau yang berhubungan dengan teknisian gigi. Jadi misalnya nih, penyakit periodontal, kasus-kasus kehilangan gigi atau karies gigi, silahkan kalian bisa identifikasi, lalu buatlah rancangan secara singkat saja. Nah, gitu ya, yang di PDF-kan, lalu dikirim melalui Google Drive yang akan saya kirim nanti. Waktunya 1 minggu dari sekarang. Berarti di tanggal berapa nih ngumpulnya? Tanggal 30 ya, tanggal 30 nanti silakan dikumpulkan batas limitnya kepada saya. Oke, baik, ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas ya dengan tugasnya ya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang epidemiologi lagi. Nah, bagaimana sih cara surveinya, bagaimana sih pengukurannya, semuanya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini ada referensi yang saya gunakan, jadi nanti kalian bisa baca lagi, pahami lagi materinya, gitu ya. Salah satunya jurnal dari penelitian saya. Oke, mungkin itu materi dari saya di pertemuan 12 ini. Saya mohon maaf kalau saya ada salah ya. Dan mungkin saya akhiri kelas ini dengan membaca lafaz hamdalah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama.